Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Supriyono, NPM C 32181100019 reguler 5B PTMO. Di sini saya akan membahas tentang mengenal kurikulum Merdeka Belajar. Konsep dasar mengenal kurikulum Merdeka, fungsi dan proses dengan fokus pada kegiatan pembelajaran. Fungsinya, manajemennya mengoptimalkan kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif, berhasil guna, dan efisien. Tujuan tercapai dengan dana minimal. Tujuan pendidikan itu sendiri, tujuannya umum pendidikan mencerdaskan peserta didik, menguasai ilmu dan teknologi, dan membekali mereka perilaku sesuai norma dan tata kehidupan yang berlaku untuk bekal kehidupannya di masyarakat. Dilihat dari norma, pendidikan dapat dikatakan efektif bila peserta didik lulusan generasi muda yang banyak, mulai dari mengakui dan menerima adanya adat istiadat, mentaati peraturan dan kode etik, menjauhi perilaku atau nyontek, menghormati perbedaan, menghargai waktu, dan lain-lain. Dilihat dari aspek ilmu, teknologi pendidikan dapat dikatakan efektif bila peserta didik atau siswa lulusan banyak yang memperoleh nilai bagus sehingga naik kelas, lulus, diterima di sekolah lanjutan atau pendidikan tingkat, memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang mereka. Teknologi tidak gaptek. Tujuan khusus SMK dalam membekali lulusan kompetensi pada bidang tertentu untuk bekal bekerja sesuai sumber penghidupannya. Maka SMK dikatakan efektif bila lulusan terterap di industri yang sesuai dengan kompetensinya atau berwirausaha pada bidangnya. Efektif dari aspek ekonomi, lulusan memperoleh peningkatan penghasilan yang signifikan dibandingkan bila tidak sekolah. Beberapa aspek yang dapat menyebabkan SMK kurang efektif atau efisien. Manajer pembelajaran kurang kompeten, fasilitas dan dana terbatas, atau kurang pendidikan, kurang kompetensi peserta didik, kurang serius. Layanan kebutuhan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Pendidikan untuk kehidupan, menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Contoh, sekolah mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya norma atau tata krama hidup bermasyarakat supaya diterima oleh kelompok dan diakui negara atau masyarakat atau lingkungan tempat bekerja. Dari sudut pandang manajemen, dampak variasi kebutuhan antara peserta didik adalah sekolah sulit menyediakan program yang sesuai dengan semua kebutuhan atau minat siswa. Gagasannya,
bagaimana sekolah dapat menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa, baik yang sesudah maupun belum tahu kebenarannya. Dari sudut pandang manajemen, dampak variasi kebutuhan antara peserta didik adalah sekolah sulit menyediakan program yang sesuai dengan semua kebutuhan atau minat siswa. Pengoperasian, pengaturan hubungan kerja dan interaksi antara pelaksanaan kegiatan, khususnya pada PBM. Pengorganisasian PBM praktik mencapai 1. Identifikasi kegiatan PBM di SMK. Kegiatan belajar mengajar ya. Menyiapkan materi ajar dan pola pembelajaran. Mengidentifikasi bahan dan alat dibutuhkan. Memproses penggandaan bahan dan alat habis, menyiapkan tempat, alat, dan bahan praktik, menyusun kegiatan sesuai bahan, dana tersedia, identifikasi tugas atau lab atau bengkel, teknisi, pengajaran, siswa, penyusunan prosedur pengadaan alat dan bahan dan lain-lain. Identifikasi tugas, laboratorium atau bengkel, teknik pengajaran dan siswa, menyusun prosedur pengadaan alat dan bahan dan lain-lain. Identifikasi jenis dan jumlah alat dan bahan yang dibutuhkan, identifikasi spesifikasi dan harga bahan dan alat tersedia di pasar, pengajuan alat dan bahan sesuai dengan dana tersedia, proses penggandaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, pengaturan, penyimpanan, dan penggunaan alat dan bahan. Personal siapa terlibat. Menetapkan kualifikasi personil, merekrut dan memilih, memberi tugas, memberi pengarahan, dan memberi penghargaan. Pelaksanaan PBM, proses belajar mengajar, kegiatan pendidikan, selain memberikan materi yang tadi, 1. Harus memotivasi, mengarahkan, memutuskan tindakan, mengomunikasikan dan mengordinasikan tindakan dengan pihak terkait. Evaluasi apakah jenis bidang program di SMK sesuai dengan bidang dan kualitas yang dibutuhkan industri. Evaluasi pada kompetisi lulusan sesuai dengan tuntutan industri. Evaluasi biaya penyelenggaraan sesuai dengan kenaikan pendapatan lulusan atau rate of return. Terima kasih, itu pembahasan mengenai kurikulum Merdeka Pelajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.